Orang yang kebiasaan melepaskan diri daripada atau kebiasaan maniak terhadap aktivitas yang merusak diri, mental, jiwa dan jasadnya juga, seperti narkoba dan yang lainnya, itu adalah orang yang tidak memiliki harga diri dalam hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, amma ba'du. Salam ta'zim dan kehormatan kepada Bapak Wakil Direktur yang berhadir, Pak Prof Mustanir. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga beliau dan keluarga beliau, dan Allah berikan kemampuan beliau untuk selalu memperhatikan anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa ini supaya sukses dalam menggapai cita-cita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Wakil Dekan Prof Iskandar, terima kasih atas kata-kata sambutan beliau tadi. Kemudian Pak Zulhilmi, ya, dan kepada panitia acara tabligh akbar dalam rangka Maulidir Rasul juga, ya. Ada acara sebelumnya juga, ada IEF, apa itu? Islamic Engineering Festival, ya. Alhamdulillah, ya. Ada bahkan ikut juga ada musabaqah tilawatul Quran, ya. Dan ini suatu event yang menarik dilakukan oleh mahasiswa teknik, ya. Dan juga suatu hal yang sangat membanggakan juga di Unsyah ini dengan adanya kajian-kajian keislaman dan keperpihakan terhadap pembentukan nilai-nilai keislaman bagi mahasiswa siapa saja yang belajar di Universitas Syah Kuala. Ini suatu hal yang membanggakan dan kita doakan mudah-mudahan ini memberi impact terbaik bagi mahasiswa dan mahasiswi yang belajar di Universitas Syah Kuala Banda Aceh, insyaallah, ya. Apa kabar kawan-kawan, adik-adik semuanya? Ya. Merasa selesakah atau tertekankah untuk hadir di tempat ini, ya? Tidak, ya. Saya merasa tertekan hadir di tempat ini. Saya kemarin pulang dari, saya terakhir adalah kemarin pagi saya dari Johor Bahru di Malaysia, ya. Johor Bahru, kemudian saya menuju ke Malaka, kemudian dari Malaka ke Kuala Lumpur untuk pulang supaya sampai hari ini, pagi ini di Unsyah, ya. Teringat jadwal sudah 1 bulan sudah saya janjikan, ya, saya akan hadir. Jadi perpanjangan jadwal di Malaysia saya cancel, ya, supaya bisa berhadir bersama dengan adik-adik di tempat ini. Saya mohon maaf 1 jam terlambat karena tadi malam saya tidak bisa menginap di tempat ini atau di Banda Aceh pulang dari Malaysia, tapi saya harus pulang ke Sigli. Jadi saya berangkat pagi-pagi dari Sigli ke tempat ini. Jadi mohon maaf 1 jam saya terlambat, ya. Jadi mudah-mudahan saya duduk di tempat ini sudah tidak tertekan lagi, ya, karena sudah memenuhi janji saya untuk berhadir. Nah, kalian ada janji nggak sama orang tua untuk hadir di tempat yang seperti ini? Ya, kalian ada janji nggak sama orang tua untuk sering ke masjid, ya, untuk hadir di kajian-kajian? Ada janji? Tidak ada janji, ya? Ya. Mudah-mudahan acara-acara yang seperti ini bisa memberikan sebuah perspektif baru bagi kawan-kawan yang dari luar Aceh, juga memberikan suatu kesan baru juga untuk hadir dalam sebuah
sebuah bentuk community dan activity yang seperti ini bisa memberikan wadah-wadah baru dan pemahaman baru dan juga persepsi baru dalam kehidupan. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah, kita akan membincangkan pada hari ini tentang masalah bagaimana caranya kita bisa lepas daripada maksiat pada sesuatu yang lebih produktif dalam hidup. Kata-kata maksiat ini mungkin bagi sebagian orang merasa bahwa masa sih ya gitu ya. Saya ingin bicara secara filosofis dulu, bahwa background saya di filsafat ya, filsafat barat khususnya juga filsafat Islam. Memangnya maksiat itu ada enggak ya? Kalau kita mau baca pada pemikiran filosof barat, khususnya filosof modern, kita akan mendapatkan filosof-filosof yang mereka mengatakan bahwa seperti Friedrich Nietzsche, dia bilang bahwa kalau seandainya Tuhan tiada, maka segala sesuatu itu boleh. Kalau Tuhan tiada, maka segala sesuatu itu boleh. Dan dia bilang Tuhan itu sudah mati. Ya, menurut Friedrich Nietzsche, Tuhan itu sudah mati. Sudah mati digantung, sudah mati di salib ya, menurut dia ya. Jadi kalau begitu manusia hidup ya semuanya serba boleh. Kalau begitu tidak ada maksiat menurut Friedrich Nietzsche. Tapi Friedrich Nietzsche ini dia ini memang tidak percaya pada Tuhan. Ya, dia ateis. Tapi ada kejujuran yang dia sampaikan di situ. Ya, dari yang dia sampaikan ini, pemikiran Nietzsche ini, bahwa ya kalau Tuhan tiada semua boleh, dan kalau Tuhan ada berarti ada yang tidak boleh. Ya, kalau Tuhan ada yang tidak boleh. Ada aturan dalam hidup. Nah, maka kata-kata maksiat, adik-adik, kata-kata maksiat itu adalah bentuk pelanggaran seorang hamba terhadap aturan Tuhan. Itu namanya maksiat ya. Itu namanya maksiat di dalam bahasa agama Islam ya. Maksiyah itu adalah segala bentuk pelanggaran dari hamba terhadap perintah Tuhan sebagai sang Khalik. Maka itu namanya maksiat. Orang yang beriman kalau begitu ada aturannya yang buatnya adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan seseorang. Maka saya meyakini saya ini seorang hamba, saya ini adalah diciptakan oleh Tuhan, saya percaya ada pencipta yang maha agung. Kalau begitu kebiasaan saya yang melanggar aturan Tuhan sama dengan itu adalah maksiat. Jadi memangnya ada hubungan antara aturan Tuhan dengan kehidupan kita, dengan diri kita. Apa hubungannya? Kalau seandainya saya tidak patuh pada aturan Tuhan, memangnya mengganggu hidup saya? Adik-adikku yang dimuliakan Allah, kawan-kawan semuanya, saya panggil adik-adik karena memang saya merasa masih muda selaku abang ya. Umur saya 40-an tahun, jadi adik-adik umur 20-an tahun ya. Saya merasa kalian itu seperti adik-adik saya sendiri. Andai kata saya di umur kalian dulu, saya ingin ada orang yang bisa memberikan pengalaman hidup yang saya bisa pangkas 10 tahun, 20 tahun dari umur saya. Sehingga saya tidak perlu kepada trial dan error lagi dalam hidup. Karena permasalahan kita masa muda ini, saya merasakan masa 20-an tahun, itu adalah gamang dan galau karena kita tidak punya pengalaman dalam hidup, masih pendek pengalaman kita dalam hidup. Tetapi cabaran hidup di depan kita besar. Cita-cita kita besar, jalannya tidak tahu. Kita tidak punya pengalaman. Itu adalah permasalahan hidup kita yang masih muda kan? Iya enggak? Permasalahan kita yang masih muda adalah cita-cita jauh panjang. Pengalaman belum ada. Kemudian cara menempuh cita-cita dan keinginan hidup itu kita tidak tahu. Sebab itulah kenapa kita yang masih muda ya, itu sering gelisah, sering kita ini merasa galau. Itu hal yang biasa. Itu hal yang dihadapi oleh siapapun generasi muda.
Maka yang paling pintar atau yang paling bijak adalah dia cepat belajar dari orang-orang yang punya pengalaman baik, sehingga dia pangkas masa galau itu dengan cara yang cepat. Maka mungkin kehadiran saya hadir di sini ingin sedikit berbagi pengalaman kepada adik-adik, bagaimana kalian bisa memangkas rasa galau ini, rasa tidak pasti itu dengan masa yang sangat cepat, sehingga kesuksesan hidup kalian sebagaimana kalian inginkan itu mudah-mudahan bisa kalian dapatkan. Hanya sedikit inspirasi ingin saya berikan. Maka kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi adalah adik-adikku yang dimuliakan Allah, bahwa agama kita, agama Islam ini ketika membuat sebuah aturan, ya, ketika membuat sebuah aturan itu tidak berlaku bagi Tuhan, tapi berlaku bagi manusia, bagi seorang hamba. Ya. Kenapa? Allah membuat semua aturan dalam hidup itu untuk kepentingan kita selaku hamba. Allah tidak butuh kepada kita yang sholat. Allah nggak butuh itu, Allah nggak perlu manusia sholat. Tapi Allah suruh manusia sholat sebagai kewajiban kita, karena itu penting dan perlu bagi kita, karena itu adalah sebuah kemanfaatan bagi diri kita sendiri. Jadi kalau ada kalian yang merasa confused, kenapa dalam Islam ini banyak sekali aturan, kenapa dalam Islam ini terlalu banyak wajib, ada yang haram sana sini. Wajib, haram, harus, tidak harus, ya. Itu semua adalah aturan yang dibuat dalam agama kita untuk kemaslahatan hidup diri kita sendiri gitu. Dan itu betul-betul teruji memang, ya. Kalian tidak perlu harus buat trial dan error lagi untuk menguji kalau saya nggak mau patuh sama agama itu gimana kejadiannya. Nggak perlu diuji lagi, karena yang disuruh oleh agama itu sudah pasti mujarab, sudah pasti benar, itu sudah pasti itu adalah jalan hidup yang tidak akan merugi. Justru semakin menjauh kita dari agama, justru itu yang akan menjadikan kita kewalahan diri kita sendiri. Kita merugi diri kita sendiri, lambat laun baru kita sadar. Tapi sayangnya kadang kita baru sadar di akhir, ya. Baru sadar di akhir pada saat kita sulit untuk balik, ya. Jadi adik-adikku, poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah, kami sampaikan bahwa aturan dalam agama itu, aturan itu demi kemaslahatan hidup kita, demi kemaslahatan kita selaku hamba. Maka oleh sebab itu terimalah, dalam agama kita ada aturan yang kalau melanggar itu namanya maksiat. Tidak sholat, ya. Kemudian suka suka menggosip, ya. Kemudian berjudi, baik online atau offline, misalkan minum minuman keras atau narkoba dan yang lainnya. Itu semua adalah aturan daripada Allah, diharamkan dalam agama kita demi kemaslahatan kita. Kemudian menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk ada adab dan aturan dalam Islam yang memang nampak strict sekali gitu, ya. Itu semua adalah bentuk daripada penjagaan terhadap kemaslahatan hidup yang lebih baik di masa yang akan datang, ya, adik-adikku yang dimuliakan Allah. Nah, itu poin nomor 2, ya. Ustaz sudah sampaikan tadi bahwa maksiat itu ada karena ada aturan Tuhan. Karena ada aturan Tuhan dalam hidup manusia. Kalau aturan Tuhan itu tidak ada, maka semuanya serba boleh. Tidak ada sama sekali yang terlarang, dan itu mustahil karena Tuhan itu ada. Dan tidak ada yang bisa membantah Tuhan itu ada, hanya kecuali orang gila atau setengah gila gitu. Ya. Kemudian poin yang selanjutnya nomor 2 Ustaz sampaikan adalah bahwa aturan Allah yang berlaku dalam hidup kita itu tidak berlaku pada Tuhan, bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi itu adalah untuk kepentingan sepenuhnya kepentingan hamba, ya. Nomor 3, bagaimana juga ada orang yang dalam hidup itu berbuat maksiat. Maksiat ini itu pasti sesuatu yang merusak diri, ya, pasti itu, ya. Maksiat itu mestilah sesuatu yang merusak diri kita. Apa aja yang diharamkan dalam Islam, sebutkan satu diharamkan dalam Islam, itu pasti merusak diri. Tidak ada hal yang dilarang, diharamkan dalam Islam itu enggak merusak dirimu, baik secara mental, jiwa, dan juga jasad.
Apa yang kamu tahu diharamkan dalam Islam, itu pasti merusak mental, merusak jiwa atau merusak jasad. Nah, jadi adanya kebiasaan yang merusak diri itu pasti maksiat di dalam Islam, adik-adik yang dimuliakan Allah, ya. Pasti itu adalah maksiat. Walaupun kamu belum dapat hadisnya, belum dapat ayatnya, atau belum dapat ustadz di YouTube kah, ataupun di medsos kalian atau di TikTok kalian, belum ada sih yang bilang kalau ini haram. Kalau itu merusak diri, baik jiwa, mental ataupun jasad, itu pasti maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep maksiat kata para ulama fikih. Jadi kamu tidak perlu harus misalkan, Ustadz saya harus belajar panjang mana ayat mana hadis. Kamu cukup tahu ini merusak sekarang atau nanti atau di masa yang akan lama, itu pasti itu maksiat juga. Walaupun nggak nampak sekarang tapi nanti itu maksiat. Nah, jadi poin nomor 2 Ustaz sampaikan adalah untuk memaknai maksiat dalam hidup, cukup kalian paham adik-adikku bahwa segala bentuk aktiviti, sikap, perilaku, tingkah laku yang bisa merusak dirimu itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja misalkan kamu ngobrol sama kawan-kawan, ya. Jumpa sama kawan-kawan, itu kamu lebih banyak ngomong daripada dengar kawan-kawanmu. Ngopi gitu, kalau di Aceh kan suka ngopi kan, ya. Kawan-kawan dari luar Aceh pas datang ke Aceh baru tahu ngopi itu seperti apa, betul nggak? Ya. Enak kan ngopi, ya. Lalu kalian misalkan duduk sama kawan-kawan, ya, duduk sama kawan-kawan. Ketika duduk itu kalian paling banyak ngomong, kawanmu nggak sempat ngomong. Dapat nggak kawan-kawan yang seperti itu? Hah? Ada ya? Itu sikap loh, itu perilaku. Perilaku ini maksiat. Mana ayatnya, mana hadisnya Ustaz? Perilakumu ini merusak hubungan baikmu dengan kawan-kawanmu. Kira-kira kawanmu besok mau diajak ngobrol lagi, mau duduk nongkrong lagi sama kamu nggak? Mau nggak? Nggak mau mereka. Kenapa? Dia tahu kalau sampai ke situ cuma dengerin ngobrolin dia aja, kita nggak sempat ngomong, dia nggak pernah dengar kita. Kamu merusak hubungan baikmu dengan kawan-kawanmu, circle kamu gitu. Sikap kamu itu maksiat karena merusak hubungan baikmu dengan yang lain. Begitu. Maksiat itu pasti sesuatu yang merusak. Makanya jangan merasa sinis kalian mendengar kata-kata maksiat. Maksiat itu istilah dalam agama kita loh. Ya, segala sesuatu yang bisa merusak dirimu sekarang dan nanti, jasad, mental dan jiwa, itu pasti adalah sesuatu maksiat, dan maksiat itu dilarang dalam agama kita. Itu poin nomor berapa itu? Ya, nomor 3. Baik. Selanjutnya, bagaimana ada kawan-kawan ya bertanya, Ustadz, kita bicara real aja lah ya. Ada itu kawan-kawan atau sebahagian daripada ya anak muda, bukan anak muda saja sih, orang tua juga ada. Itu memang ada yang dia punya kecanduan terhadap sesuatu yang dilarang, yang terlarang dalam agama. Entahkah ya kecanduan meninggalkan sholat ya. Kecanduan meninggalkan sholat ada ya. Artinya kalau mau sholat sulit, dia susah ya. Candu terus untuk tidak sholat. Kemudian kecanduan game online ada. Kita candu dulu ini ya. Candu itu sesuatu yang maniak gitu, yang sulit untuk ditinggalkan ya. Kemudian kecanduan pinjam online, pinjol ada ya? Ada ya? Kecanduan pinjol, kecanduan judi online, nauzubillah, atau ada yang kecanduan Shopee juga ada. Ya, jadi kalau nggak ada scrolling atau beli sesuatu di Shopee juga terasa gimana gitu. Ya, sakit tangannya gitu ya. Ya, ada adik-adik ya. Ya. Dan yang lain-lainnya lah, ya, nauzubillah, dari yang mungkin maksiat besar, nauzubillah, ya, sampai hal yang mungkin kebiasaan hari-hari tapi merusak. Kenapa? Pertanyaannya adalah pada poin nomor 4 ini,
kenapa ada orang yang dia itu sampai candu seperti itu? Jadi sulit dia melepaskan diri, walaupun padahal yang kita tahu itu adalah dosa gitu, ya, dosa. Kecanduan lihat pornografi, ya, pornografi ini bisa jadi seorang itu candu, ya, pornografi, candu, ya. Udah tahu itu dosa, sudah tahu itu maksiat, tapi dia terus melakukannya. Kenapa? Narkoba juga seperti itu. Kenapa ada orang candu? Saya mencoba untuk mendalami, ya, dan juga mempelajari banyak karya-karya, begitu juga hasil penelitian tentang masalah psikologi, bagaimana bisa merubah perilaku seseorang dari yang baik menjadi jahat, dari jahat menjadi baik. Itu banyak tulisan-tulisan para pakar, ya, kebanyakan tentang masalah bagaimana mengubah perilaku ini. Ada satu hal yang menarik saya dapatkan dalam seorang psikolog barat, ya, dari Amerika bernama David Lieberman. Dalam buku dia Psychology of Change, saya mendapatkan ini hal yang sesuai dengan apa yang saya baca dan saya tahu daripada hadis Nabi SAW. Dia katakan bahwa seseorang yang kebiasaan candu atau maniak melakukan sebuah aktivitas yang merusak diri, merusak mental dan jiwa juga, merusak jasad dan tubuh, itu karena seseorang itu, ini bukan kata-kata saya, ini bukan hadis Nabi juga, bukan. Kalau kalian nggak percaya hadis Nabi, percayalah sama orang kafir ini. Dia bilang apa? Lieberman namanya. Dia bilang bahwa seseorang yang biasa melakukan sikap, tingkah laku, aktivitas yang merusak diri, itu tanda seseorang itu tidak punya harga diri. You can note it. Kalian buat note-nya baik-baik, ya. Orang yang kebiasaan melepaskan diri daripada atau kebiasaan maniak terhadap aktivitas yang merusak diri, mental, jiwa dan jasadnya juga, seperti narkoba dan yang lainnya, itu adalah orang yang tidak memiliki harga diri dalam hidupnya. Tidak, dia konsep harga dirinya rusak. Dia tidak punya konsep diri yang baik, harga dirinya rusak. Jadi secara psikologinya dia tawarkan bahwa agar seseorang itu berhenti dari melakukan sesuatu yang merusak, kebiasaan merusak diri dan tidak produktif, adik-adik, itu adalah kembalikan harga dirimu. Harga dirimu. Maka pada saat seseorang itu melihat kita maksiat, kita melakukan sesuatu yang tidak produktif, ya, itu sebenarnya kita sedang menyampaikan, aku ini sedang tidak punya harga diri, gitu. Itu bukan hadis Nabi dan bukan kata-kata saya, kata orang kafir ini, Lieberman, kalau boleh saya katakan. Tapi enggak kafir sembarangan juga, tapi dia adalah psikolog. Dalam bukunya Psychology of Change. Dan ini sesuai dengan apa yang kita dapatkan dalam hadis Nabi SAW. Pernah datang kepada Nabi SAW seorang yang candu zina, kalau boleh kita katakan, ya, seorang yang dia itu udah terbiasa berzina, na'udzubillah min dzalik. Tapi yang laki-laki yang datang kepada Nabi dia ingin berzina ini, anehnya dia minta izin sama Nabi. Ya Rasulullah, idzin li bizina. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Bayangkan itu. Dia minta izin untuk apa? Untuk berzina. Minta izinnya enggak pada kawannya, tapi pada Rasulullah SAW. Kamu bisa bayangkan enggak, ya? Orang datang izin untuk berzina pada Nabi lagi. Ada problem mental enggak orang ini? Ya? Udah tahu zina haram, kemudian dia punya kecanduan untuk berzina, tapi di sisi lain dia juga harus taat pada Nabi. Jadi gimana cara dia mengkompromi antara haram zina dengan taat kepada Nabi? Caranya gimana?
dia samperin Nabi, minta izin sama Nabi. Ya, ada masalah mental nggak orang ini ya? Bayangkan adik-adik ya. Nabi paham ini orang ada masalah problem mental ini, ada kecanduan yang sulit dia lepaskan diri. Kemudian ada masalah harga dirinya yang turun, harga dirinya yang anjlok. Ya, harga dirinya yang anjlok sekali. Ya. Lalu para sahabat kan heran, ini orang minta izin untuk berzina sama Nabi, ya, gila ini orang. Ya. Tapi Nabi SAW paham kasus orang ini. Lalu Nabi panggil, Nabi suruh duduk di depan beliau dan beliau usap di dadanya. Apa kata Nabi? Kamu ridho nggak kalau seandainya kamu punya seorang ibu dan ada orang lain minta berzina sama ibu kamu, kamu akan kasih izin nggak? Kamu punya ibu nggak? Punya, katanya. Kalau ada orang minta izin berzina sama ibu kamu, mau? Dia bilang, la ya Rasulullah, tidak. Oke. Kamu punya kakak perempuan misalkan. Lalu ada orang minta izin sama kamu untuk berzina sama kakak perempuanmu. Kamu kasih izin? Enggak. Kalau kamu punya anak perempuan, lalu kemudian orang minta izin berzina sama anak perempuanmu, kamu izin enggak? Enggak. Begitu juga orang lain, mereka enggak akan ridho engkau berzina dengan ibu mereka, kakak mereka, anak perempuan mereka. Apa yang dilakukan oleh Nabi ini? Mengajarkan sebuah harga diri. Orang yang punya harga diri, dia tidak akan, jangankan dia berzina, dia izinkan orang lain berzina juga enggak, apalagi melakukan. Dia sedang hilang harga dirinya, standar harga dirinya hilang, tremor dia, tidak jelas lagi timbangan harga dirinya. Nabi timbangkan kembali, Nabi luruskan kembali, Nabi perbaiki harga dirinya kembali. Ya. Lalu diusap oleh Nabi di dadanya dan Nabi doakan ya kepada dia supaya dia mampu untuk menahan diri daripada maksiat tersebut. Setelah kejadian itu, dia sadar dirinya, kok saya minta izin sama Nabi, sungguh sangat memalukan saya ini. Baru sadar dia kalau apa yang dia ucapkan itu, apa yang dia lakukan itu memalukan sekali. Sama Nabi lagi gitu ya. Dari mana dia dapat rasa malu itu? Ketika harga dirinya balik. Maka kita melakukan, nauzubillah, siapapun yang melakukan maksiat kok enggak malu gitu, karena dia tidak punya harga diri yang baik. Pada saat dia punya harga diri yang baik, maka malu itu akan datang. Makanya kata Nabi, al-haya'u minal iman. Malu itu dari iman. Bagus itu, orang malu dari iman. Siapa sih di antara kita nih yang enggak ada terbersit untuk berbuat suatu maksiat? Ada. Kita enggak munafik kalau kita mengatakan bahwa banyak loh orang juga ingin berbuat maksiat, mau cobalah minimal sekali dua kali. Ada. Tapi banyak yang enggak melakukannya. Why? Banyak yang enggak melakukan. Kenapa? Karena dia merasa malu. Malu kenapa? Masih ada secercah harga diri yang dia miliki gitu. Masih ada bongkahan harga diri walaupun enggak penuh, tapi masih ada harga diri di sana ya. Masih ada harga diri di sana sehingga mereka tidak mau melakukan maksiat tersebut. Nah, baik adik-adikku yang dimuliakan Allah. Itu poin nomor 4. Nomor 5, gimana caranya kalau begitu? Kita kembalikan rasa harga diri yang kita miliki ini. Gimana cara kita mengembalikan harga diri yang kita miliki? Karena maksiat itu mampu dilakukan oleh orang yang punya harga diri. Yang enggak punya harga diri, dia akan terus melakukan maksiat, nauzubillah. Dan maksiat itu tanda aib kita bahwa kita enggak punya harga diri gitu. Gimana caranya kita mengembalikan harga diri kita? Cara kita mengembalikan harga diri ya,
Ini sesuai dengan kajian-kajian dalam ilmu psikologi kontemporer juga. Ya. Melakukan mengembalikan harga diri itu adalah dengan mencintai dirimu sendiri. Mencintai dirimu sendiri. Cintai dirimu sendiri. Adik-adik yang dimuliakan Allah. Ya. Cintai dirimu sendiri. Kamu jangan percaya kalau ada skincare, obat-obat skincare itu, dia yang bilang sama kamu love yourself. Terlalu mahal kalau seandainya kamu ikut produk-produk skincare yang suruh cintai dirimu sendiri, tapi produk skincare. Jadi beli produk itu dulu baru dianggap cinta pada diri sendiri. Terlalu mahal itu, ya. Biasa begitu kan? Kamu lihat bahwa love yourself, atau beli produk minuman ini love yourself, ya. Jadi beli produk dia dulu baru dianggap apa? Kamu cinta sama dirimu sendiri. Nggak semahal itu loh, ya. Jangan kamu mudah percaya produk skincare itu udah beli produk kamu cinta pada dirimu sendiri. Kamu bisa loh cinta pada dirimu sendiri walau nggak beli produk skincare itu. Ya, maka Ustadz ngajarin sekarang gimana caranya kita cinta pada diri kita sendiri supaya kita punya harga diri yang baik dengan kawan-kawan kita, dalam community kita, bahkan dalam keluarga kita juga. Saya yakin dan percaya di antara kalian yang hadir di sini ada yang dia dalam keluarganya saya nggak punya harga diri loh. Kamu dalam keluargamu saja tidak punya harga diri. Ada? Dalam keluargamu saja kamu nggak punya harga diri itu. Apalagi di masyarakat. Apalagi dalam ini nih, dalam tempat kita duduk ini. Ya. Buktinya misalkan apa ya? Ketika kamu tidak mampu menghargai orang lain, adik-adikku, kalian dengarkan baik-baik. Ketika kamu tidak mampu menghargai orang lain, itu sama dengan engkau sedang buka baju kasih tahu bahwa aku tidak bagus harga diriku. Ketika kamu nggak mampu menghargai yang di sampingmu loh, yang di depanmu, itu kamu sedang buka baju dan tertulis di dadamu itu, aku sedang tidak punya harga diri yang bagus. Ya, itu psikologinya begitu. Gimana supaya kita perbaiki rasa harga diri yang baik? Cintai dirimu sendiri. Ustadz, gimana cara kita mencintai diri kita sendiri? Ya. Terlalu rumit kah? Tidak terlalu rumit dan tidak terlalu mahal. Ada beberapa tahapannya. Ya. Tapi tahapan yang paling penting dalam memperbaiki harga diri kita itu, mencintai diri kita, itu adalah lakukan do something right. Lakukan sesuatu yang benar. Bukan sesuatu yang nampak bagus, tapi lakukan sesuatu yang benar. Ya. Lakukan sesuatu yang benar, bukan yang nampak benar atau nampak bagus. Beda itu. Merecovery untuk mencintai diri sendiri itu adalah lakukan sesuatu yang benar, bukan yang nampak benar atau nampak bagus. Apa bedanya, Ustadz? Ya. Ada orang yang kadang dia melakukan sesuatu untuk menutupi saja supaya nampak dikira orang dia itu begitu, tapi pada dasarnya enggak begitu. Kamuflase gitu, casing aja gitu. Kamu sering nggak ya dalam hari-hari misalkan merasakan perlu melakukan ini biar nampak begitu, jangan dikira seperti ini gitu. Padahal kamunya nggak begitu, ya. Kamunya nggak seperti itu, tapi biar nampak dilihat orang. Ada ya, kadang sikap, tingkah laku, baju yang kita pakai, acting kita juga, kita ingin nampak sama orang gitu, kita itu seperti itu gitu. Pada dasarnya nggak seperti itu. Itu tindakan tidak benar. Tindakan tidak benar. Jadi yang benarnya lakukan sesuatu yang memang benar, ya, bukan nampak benar. Dari mana Ustadz saya tahu kalau sesuatu itu benar? Siapa yang mengajarkan kepada kita melakukan sebuah tindakan yang benar? Tindakan yang benar itu tindakan yang punya harga dan makna. Punya harga dan makna.
Tindakan yang benar itu punya harga dan makna. Ya. Mungkin bagi kamu misalkan ya, kamu lihat ada sampah aja begitu, ya. Sampah, lihat nih, Ustaz lempar sampah nih. Ustaz lempar sampah nih sama kalian. Nah, bagi sebagian orang itu nggak mengenakkan bagi dia lihat sampah, dia akan lihat nih, ambil ini. Ya. Dia kutip, atau bahkan tidak ada tong sampah, dia akan masukkan dalam kantong. Itu saya bisa menilai orang yang seperti itu. Kalau di depan saya mungkin dia mau menampakkan diri seakan-akan orang peduli sama sampah itu, go green lah, ataupun suka bersih gitu. Padahal dirinya nggak bersih, padahal dirinya nggak seperti itu, tapi nampakin aja. Mungkin satu kemungkinan. Kemungkinan yang kedua adalah bahwa saya melakukan ini adalah memang ini gaya hidup saya. Saya itu tidak bisa melihat sesuatu yang kotor, sampah sembarangan, itu mengusik batin saya. Kira-kira makna yang nomor 2 itu sesuatu yang mendalam gak ya? Sesuatu gak gitu? Bahwa saya punya sebuah meaning, sebuah makna. Kalau saya itu melakukan yang seperti itu, karena saya punya prinsip hidup, saya gak bisa membiarkan sampah, membiarkan apa-apa begitu. Saya tidak mau sesuatu orang yang nampak mengotori lingkungan gitu. Maka perbuatan saya mengutip sampah, perbuatan yang benar dan bermakna. Paham ya? Beda dengan orang yang ngutip sampah hanya sekedar biar dilihat apa? Biar ya untuk foto masuk di medsos gitu. Yuk go green yuk, bersih-bersih yuk, cuma hari itu aja, besok enggak gitu. Itu bedanya, ya. Jadi lakukan, ya, untuk mencintai dirimu sendiri. Lakukan dalam hidup perbuatan yang benar. Perbuatan yang benar itu perbuatan yang dia punya makna. Punya makna. Maka semakin banyak dalam hidupmu, dalam hidup kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang bermakna, yang benar, harga dirimu senilai dengan itu. Senilai dengan itu. Banyak perbuatan yang benar bermakna engkau lakukan, dan itu jadi habit kamu, itu harga tawar kamu semakin tinggi, harga dirimu semakin tinggi, dan mustahil kamu maksiat pada Allah. Mustahil kamu maksiat pada kawanmu. Mustahil kamu maksiat pada lingkunganmu. Mustahil kamu maksiat pada kampusmu. Gak mungkin. Gak mungkin itu. Kenapa? I love myself. Saya suka, saya cinta diri saya sendiri. Sebab itu saya punya harga diri. Ya, saya punya harga diri. Nah. Oke, Ustadz konklusikan rumusannya. Orang yang terbiasa melakukan maksiat dan dia susah berhenti dari sebuah maksiat, itu tandanya orang tidak punya harga diri. Itu bukan kata-kata saya, kata-kata siapa tadi? Lieberman. Ya. Lalu agar supaya engkau memperbaiki harga dirimu, maka cintai dirimu. Upayakan dalam hidup cintai dirimu. Bagaimana engkau mencintai dirimu? Lakukanlah sesuatu yang benar dalam hidup, dan jadikan sesuatu yang benar itu adalah habit kamu. Semakin banyak perbuatan, tindakan, sikap yang benar engkau lakukan, maka harga dirimu akan semakin tinggi. Perbuatan yang benar itu apaan? Perbuatan yang benar itu adalah perbuatan yang dia itu bernilai dan bermakna, bukan sekedar nampak benar, tapi dia yang benar, punya nilai, punya makna bagi dirimu sendiri, bukan biar dipandang orang itu bermakna. No way. Jangan hipokrit di situ. Belajar dari sekarang. Ustadz sedang ajarin kalian ini, jangan error lagi untuk 10 tahun yang akan datang. Ya, ini pengalaman Ustadz juga. Jangan kalian sampai error, cepat kalian sukses, ya. Jadi jangan hipokrit. Jangan mudah untuk
nampak dinilai orang itu baik, bagus, kamunya nggak begitu. Jangan. Dari sekarang nampakkan dirimu seperti apa. Memang ini habit saya, ini makna hidup saya. Udah nampakkan walau pada beberapa hal saja, ya. Kawan-kawan, adik-adik yang dimuliakan Allah. Ini trik psikologisnya agar kamu, agar siapapun kita bisa lepas daripada kebiasaan yang tidak produktif atau kebiasaan yang di dalamnya ada maksiat kepada Allah. Karena pasti yang enggak produktif itu maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pun saya mencoba untuk mengajak kepada banyak orang tua, ya, begitu juga ya pemerhati anak muda untuk memahami bahwa anak muda kita banyak sekarang suka main game gitu, bahkan misalkan kecanduan game. Kecanduan game ini adalah karena ada hal lain yang tidak produktif yang mampu mereka lakukan, sehingga lari kepada game. Game ini adalah bentuk pelarian anak-anak muda dari hal lain yang tidak ada yang produktif yang mampu mereka lakukan. Salah satu sebab kecanduan game itu. Yang lain memangnya mau buat apa? Nggak tahu juga. Nggak tahu mau buat apa. Yang mereka tahu cuma ada game. Itu pelarian dari hal yang itu. Terus tidak ada yang produktif bisa mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka tidak terbangun harga diri yang baik. Orang tuanya, keluarganya tidak mampu membentuk seorang anak ini punya harga diri yang baik. Nah, ini penting sekali seseorang itu punya harga diri. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila." Sungguh kami telah memuliakan anak Adam, kata Allah, dan kami angkut di daratan dan di lautan, fil barri wal bahr, ya. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami berikan rizki yang baik kepada mereka, dan kami lebihkan daripada semua makhluk yang telah kami ciptakan. Allah sudah jadikan kita ini adalah dimuliakan. Sedari awal kita dimuliakan, adik-adik yang dimuliakan Allah. Allah sudah memuliakan kita. Jadi siapa yang kemudian menghina diri kita sendiri? Kita yang menghina diri kita sendiri. Kata Allah, wa minhum zalimun li nafsihi. Ada di antara mereka itu yang zalim terhadap diri sendiri. Allah sudah memuliakan. Maka triknya bagaimana memuliakan diri? Lakukan sesuatu yang benar. Kamu sholat, itu perbuatan benar nggak atau nampak dinilai engkau sholat? Ya. Coba kembalikan harga diri, belajar mengembalikan harga diri kita, mencintai diri sendiri dalam kebiasaan sholat aja gitu. Ya. Salah satu sholat itu adalah trik untuk mencintai diri sendiri pada saat kita melakukan sesuatu yang memang ini menurut saya benar dan menurut saya penting. Udah, kamu lakukan sholat itu sedang recovery terhadap harga dirimu. Ya. Adik-adik yang dimuliakan Allah. Baik. Nah. Terus kemudian bagaimana supaya lepas lagi daripada kebiasaan daripada sesuatu yang tidak produktif dalam hidup. Ya. Kita tidak memungkiri ada orang yang sudah kecanduan, ya, baik nauzubillah pornografi atau nauzubillah bahkan ada yang kecanduan pada narkoba atau kecanduan pada pinjol dan yang lainnya, macam-macam. Kita tidak memungkiri ada orang seperti itu, tapi kita menghargai pada saat dia mau memperbaiki dirinya dan mau berubah. Gimana selanjutnya? Setelah engkau kembalikan harga diri, kita berusaha mengembalikan harga diri kita. Selanjutnya adalah lakukan sesuatu yang baru yang ada pergerakan dalam hidupmu. Ya. Sesuatu yang baru, ada pergerakan baru dalam hidupmu. Ada pergerakan baru dalam hidupmu. Ada sebuah studi, adik-adik, ya, sebuah studi dilakukan terhadap orang-orang yang suka main gym, ya, main gym, ya. Yang suka main gym, ini kan ada nggak kawan-kawan nih yang suka main gym, ya? Biasanya yang otot-ototnya kurus, kering gitu, ya, itu suka main gym, ya.
kurus-kurus gitu ya. Ya. Yang suka main gym ini, mereka kan harus bayar. Setelah bayar, kemudian pekerjaannya itu berat loh. Siapa yang bilang main gym itu tidak berat? Ya, siapa bilang? Main gym itu perbuatan berat loh. Udah dikasih berat, beban, bayar lagi. Mau kalian? Suruh angkat batu, angkat kayu, kemudian kamu harus bayar, mau? Hah? Kalian mau nggak? Dengar dulu. Suruh angkat batu, angkat kayu selama 2 jam, setelah itu kamu harus bayar sama orang yang suruh, mau? Gila ya? Main gym itu sama bebannya kayak angkat batu, kayak angkat kayu loh. Tapi kamu bayar. Studinya, kenapa orang mau? Kenapa orang mau? Mungkin kalau kamu punya batu di samping rumah, punya kayu, punya selokan yang harus kamu bersihkan, angkat itu aja tiap hari gitu. Itu kamu mungkin udah bikin seger juga itu. Tapi ini enggak. Pergi ke gym sana, ya, daftar, bayar, ya, suruh angkat beban pula dalam hidupmu. Udah beban hidup banyak, tambah beban dia lagi. Udah sanggup kamu angkat 5 kilo, ditambah lagi 6 kilo nanti. Udah sanggup 6, tambah lagi sama dia jadi 7 kilo. Gila itu. Kok mau gitu? Makanya ada studinya dibuat. Kenapa orang mau? Kenapa orang mau? Didapatkan bahwa mereka mau itu karena mereka ingin sesuatu yang baru dan ada pergerakan dalam hidupnya. Ada sesuatu yang baru dan gerak. Dia ingin menggerakkan tubuhnya. Kalau tubuhnya bisa bergerak, dia mampu menggerakkan hati dan juga pikirannya. Dia ada makna itu yang tertanam dalam diri orang itu. Biasa kan kalau makan asal-asalan gitu, udah mulai peduli dengan tubuh, ya. Kemudian ada ingin sesuatu gerak, ada sesuatu yang baru dalam hidup. Gara-gara itu dia mampu untuk dan siap untuk bayar, ngangkat beban berat. Maka begitu pula adik-adikku yang dimuliakan Allah, biar kalau ada suatu hal yang engkau candu dalam hidup yang sifatnya tidak produktif, ya. Tidak produktif lah. Maksiat ini kita bahasakan adalah kebiasaan yang merusak atau tidak produktif, ya. Mesti ada sesuatu hal yang baru kamu upayakan, ya. Ada gerakan baru yang kamu buat dan kamu merasa bahwa itu menyegarkan kamu. Ya, walaupun olahraga, nggak perlu ke gym. Kebiasaan setelah subuh atau pagi hari tidur terus. Itu maksiat loh. Maksiat tidur pagi bangun siang itu maksiat loh. Ada ayat hadisnya, nggak usah tanya ayat dan hadis, itu tidak produktif dan merusak masa depan. Ya, bukan cuma merusak masa depan, masa besok juga merusak. Nggak langsung masa depan lama ya, besok juga merusak gitu. Ada banyak tugas kuliah nggak selesai. Ya, maksiat itu. Ya, maksiat itu. Adik-adik yang dimuliakan Allah. Jadi kebiasaan itu gimana kamu bisa melakukannya supaya bisa berubah, lakukan sesuatu yang baru. Apa itu? Jalan pagi coba. Ustaz, mana mungkin jalan pagi, ya, sedangkan kita udah kebiasaan untuk tidur. Gimana jalan pagi? Kontak kawan. Ada kawan yang dia udah biasa jalan pagi. Coba tanya sama dia, gimana rasanya segar jalan pagi? Lalu setelah kamu coba, kamu akan merasakan segar juga ya, jadi morning lover gitu ya. Jadi ubah judulnya, kalian share di media ataupun di TikTok kalian, morning lover. Padahal baru sekali bangun itu ya, udah share morning lover gitu ya. Setelah itu kamu tahu bahwa, ada kedai kopi pagi-pagi hari habis subuh enak sekali, segar ya. Habis lari atau habis jalan minum kopi, dapat pulut lagi, segar rupanya, enak ya. Kamu dapatkan kesan enak itu dan ingat baik kesan enak itu. Maka setelah itu kamu ingat kesan enak, lalu kesan enak ini akan memberikan impuls yang baik untuk kamu merubah sesuatu yang baru dalam hidup. Jadi jangan kamu terlalu standar tinggi lah ngubah hidup orang gitu. Ngubah hidup diri kita sendiri aja itu yang paling bagus loh. Gak usah mikir dulu ngubah hidup orang gitu. Kita ngubah hidup kita sendiri dulu. Hidup kita ubah dengan apa? Kebiasaan yang lebih produktif. Ya, kebiasaan yang lebih produktif. Nah.
Ada sesuatu gerakan baru. Lalu kalau ada yang udah kecanduan pada suatu maksiat ataupun sesuatu yang tidak produktif, yang nomor 3 adalah dapatkan sebuah tujuan yang mulia yang memang engkau cetuskan dalam hidup. Ingat tujuan itu, ya. Jangan lupa pada tujuan mulia yang memang engkau miliki. Jangan lupa. Jadi kamu sedang ada maksiat nih, ada hal yang tidak produktif, oke. Supaya kamu bisa bergerak merubah kebiasaan candu itu, ingat pada sebuah tujuan mulia yang memang engkau punya, engkau miliki. Ingat itu. Setelah ada pergerakan hal yang baru yang engkau buat, ya, tadi. Ingat tujuan yang baik itu, adik-adik yang dimuliakan Allah. Ya. Itu langkah nomor 3. Nah, terakhir adalah supaya bisa lepas daripada itu semua, kamu butuh kepada circle, kepada kawan-kawan yang lebih produktif. Jaga baik-baik kawan yang produktif itu, ya. Tinggalkan kawan-kawan yang memang membuat kamu itu tidak produktif dalam hidup, ya. Tidak produktif itu tidak berbuat maksiat seperti Ustaz sampaikan tadi, ya. Coba berkawan dengan 1-2 orang tapi lebih produktif kamu, ya. Jadi ada kawan-kawan yang mikir begini, kalau punya kawan itu lebih banyak kawan itu luar biasa. Nggak perlu punya banyak kawan, tapi kamu punya 1-2 kawan tapi menyenangkan dan produktif, itu lebih baik, ya. Itu membuat beban hidup mudah. Punya kawan banyak tapi kurang produktif, beban hidup sulit, ya. Kamu harus tahu itu, ya. Kamu cukup punya 1-2 kawan tapi produktif, sesuai dengan hatimu, sesuai dengan sesuatu yang membahagiakan kamu, oke. Itu sudah cukup. Itu akan membuat kamu lebih cepat tinggal landas, ya. Bahkan lebih produktif dan lebih aktif dalam hidupmu dan lebih kreatif insyaallah, ya. Nah begitu. Cuma pesan terakhir kali dari Ustadz juga, dan mungkin nanti akan ada tanya jawab. Kalau kamu lihat ada kawan-kawanmu memang dia itu tidak produktif, bahkan banyak maksiat, pesan Ustadz, kamu jangan mencela dia. Jangan cela dia, tapi kamu hargai dia selaku kawan yang kamu merasa kasihan dengan kebiasaan dia yang tidak produktif terhadap dirinya. Kalau memang kamu mampu untuk mencegah kemungkaran dia, Ustaz kasih tahu beberapa hal. Coba usahakan untuk mencegah kemungkaran yang dia lakukan. Dekati kawan itu dan respect sama dia. Jangan kamu menghina dia dengan maksiat dia akan justru bertambah maksiatnya. Ini hati-hati, banyak kawan-kawan yang kadang dia hina kawannya gara-gara maksiat yang dia buat, tambah kebal terhadap maksiat dia. Jangan, respect dengan dia, hargai kalau memang dia ada punya masalah hidup sehingga dia melakukan demikian. Dan kamu sudah tahu tadi Ustaz kasih tahu bahwa orang yang nampakkan maksiat di depan orang, dia sedang tidak punya harga dirinya. Dia memang harga dirinya sedang melorot. Jadi kamu merasa kasihan sama dia, respect sama dia. Jadi dekati dia untuk apa? Untuk menolong dia, mengembalikan rasa harga dirinya yang memang dia mungkin korban dari keluarganya, mungkin korban dari teman-temannya, mungkin korban daripada masa lalunya, ya. Kalau memang kamu sanggup menolong dia, maka bantu untuk masuk dalam dunianya. Dunianya apa maksudnya? Dalam hidupnya, untuk menolong dia keluar dari situ, ya. Tapi kalau kamu nggak sanggup untuk menolongnya, jangan engkau menghina dia. Gara-gara itu dia akan semakin menjadi-jadi dalam sebuah maksiat. Makanya dalam hadis Nabi kita diajarkan, kita benci maksiat tapi kita nggak benci orangnya, gitu. Maksiatnya kita benci, perbuatan kita benci, tapi orangnya jangan. Tolong dia, ya, respect sama dia supaya harga dirinya bisa kembali, gitu, ya, bisa kembali. Nah, kalau misalkan Ustadz nih, ada orang misalkan kawan saya ini suka narkoba misalkan, ya, dia punya circle narkoba atau mungkin circle-nya circle gay misalkan, suka ke kawan yang sama jenis, lesbi gitu, ya. Tapi kamu tahu gitu, dia gay, dia lesbi gitu, nauzubillah gitu, ya. Kamu paham bahwa ini orang harga diri sedang dia tidak punya gitu, dan dia kondisinya belum mampu mencintai dirinya sendiri sehingga dia tidak tahu harus berbuat seperti apa.
kamu bisa mendekati dia dengan mencoba memahami keluh kesah dia, apa yang menjadi permasalahan hidupnya. Keluh kesah dia, permasalahan hidupnya. Lalu nanti kamu tawarkan kepada dia bahwa suruh dia untuk melakukan yang baik, baik sholatkah atau apa. Sebelum kamu mencela itu, suruh dia berbuat baik dulu, ya. Nanti kamu bilang, kamu tetap bisa sholat kok, walaupun kamu gini, kamu bisa sholat, ya. Dengan begitu kamu tetap pergi ke masjid, sholat gitu. Tetap gitu. Perkuatkan sisi dia pada sebuah perbuatan yang benar, supaya dia cinta sama dirinya sendiri. Jangan kamu bilang, kamu berhenti gay dulu baru bisa ke masjid. Kalau enggak, kamu enggak bisa ke masjid. Mungkin cuma kamu yang tahu berdua kalau dia itu gay gitu, ya. Atau dia lesbi. Kamu kasih tahu, perkuat sisinya, ya. Dengan mengajak dia, kamu walaupun gitu-gituan, kamu jalan aja ke masjid tetap gitu. Jalan aja sama aku gitu, ya. Pergi Jumat, pergi sholat gitu. Kamu memperkuat dia. Dan nanti pada saat itu dia akan mampu untuk ketika harga dirinya kembali, dia cinta pada dirinya sendiri, itu pasti dia buang. Itu pasti dia buang, ya. Jadi jangan kamu cela dia, tapi cintai dia karena dia jadi korban, karena dia tidak punya harga diri yang baik, konsep diri yang baik, kamu membantu dia. Itu kalau kamu ingin mencegah kawanmu yang berbuat maksiat, dan mudah-mudahan menjadi orang yang memang menebarkan kebaikan dan mau berbagi dengan kawan sehingga dia menjadi orang yang lebih produktif dan jauh daripada maksiat. Baik, sekian, terima kasih daripada saya, mudah-mudahan berguna, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.